60% ceruk ekonomi nasional itu disumbangkan oleh UMKM. Tidak kurang dari 10.000 triliun ekonomi nasional ini disumbangkan oleh UMKM. Tetapi apa yang terjadi? UMKM berjalan tertatih-tatih. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah mencari-cari kehidupannya sendiri tanpa banyak mendapatkan bantuan dari negara. Padahal kontribusinya 60% dari ekonomi atau dari curug ekonomi nasional. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa negara hanya berpihak kepada segelintir pengusaha, segelintir kelompok, segelintir orang. Mungkin tidak lebih dari 2% orang-orang kaya yang menikmati kue ekonomi Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir 10 tahun bangsa Indonesia merasakan berbagai kemunduran dalam berbagai kehidupan kebangsaan. Kita melihat dari berbagai sektor. Ambillah misalnya sektor hukum. Bagaimana hukum kita tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimana hukum kita tidak memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Hukum sering disampaikan oleh berbagai lembaga, sering disampaikan oleh rakyat kita bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kita lihat berbagai persepsi internasional menunjukkan bahwa keadaan kehidupan hukum kita menurun. Kemudian kita lihat juga soal demokrasi. Demokrasi kita jauh terjun ke bawah. Dari lembaga internasional juga menunjukkan bahwa negara Indonesia merosot kondisi demokrasinya. Kita lihat bagaimana lembaga-lembaga negara dikooptasi oleh lembaga eksekutif, khususnya presiden. Sehingga tidak ada fungsi kontrol dari lembaga-lembaga yang seharusnya memberikan fungsi kontrol seperti DPR dan DPD. Inilah kehidupan demokrasi kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat bagaimana keadaan kita di bidang yang lain. Khususnya yang menjadi perhatian seluruh bangsa Indonesia. Mayoritas seluruh bangsa Indonesia adalah masalah ekonomi. Kita lihat problem ekonomi kita dari waktu ke waktu tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Rakyat Indonesia tidak bertambah makmur. Kita lihat kehidupan usaha yang dijalani oleh masyarakat Indonesia, katakanlah UMKM misalnya, yang berkaitan dengan 60% ceruk ekonomi nasional itu disumbangkan oleh UMKM. Tidak kurang dari 10.000 triliun ekonomi nasional ini disumbangkan oleh UMKM. Tetapi apa yang terjadi? UMKM berjalan tertatih-tatih. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah mencari-cari kehidupannya sendiri tanpa banyak mendapatkan bantuan dari negara. Padahal kontribusinya 60% dari ekonomi atau dari curug ekonomi nasional. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa negara hanya berpihak kepada segelintir pengusaha, segelintir kelompok, segelintir orang. Mungkin tidak lebih dari 2%
orang-orang kaya yang menikmati kue ekonomi Indonesia. Kita lihat misalnya sektor perbankan. Sektor perbankan lebih banyak memberikan kontribusi, memberikan kreditnya kepada usaha-usaha besar. Padahal 60% sekali lagi, usaha yang ada di Indonesia ini, kue ekonomi Indonesia ini dikontribusikan, diberikan oleh UMKM. Tetapi mereka tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dari pemerintah, khususnya melalui pihak perbankan. Perbankan nasional tidak berpihak atau belum berpihak kepada UMKM. Dan kemudian kita lihat apa lagi yang terjadi. Yang terjadi adalah bahwa ekonomi negara terlihat dari postur APBN dan postur hutang kita sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Utang pemerintah lebih dari 8.000 triliun. Jadi, selama hampir 10 tahun ini, pemerintah Jokowi memerintah dan berkuasa telah menghadirkan atau memberikan kontribusi utang lebih dari 5.500 triliun. Dapat kita bayangkan. Kemudian hutang dari BUMN. Kalau kita tambahkan hutang pemerintah dan hutang BUMN itu lebih dari 16-17 ribu triliun. Sehingga setiap anak yang terlahir di rahim Ibu Pertiwi ini itu sudah mendapatkan beban hutang sebesar 75 juta rupiah. Inilah kondisi perekonomian kita. Kita lihat memang ada pembangunan infrastruktur. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu yang disebut dengan infrastruktur itu bukan hanya jalan tol, bukan hanya 1-2 proyek. Yang disebut dengan proyek infrastruktur itu di sebuah negara menyangkut infrastruktur kesehatan, infrastruktur pertanian, infrastruktur pendidikan, infrastruktur gas, infrastruktur lain-lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Tetapi apa yang terjadi di dalam 10 tahun terakhir ini, yang dibangun adalah infrastruktur yang kelihatan memang. Saya mengistilahkan bahwa diplomasi yang dilakukan ini adalah diplomasi beton. Kenapa saya sebut diplomasi beton? Karena memang mereka membangun beton-beton yang dengan gampang dilihat oleh publik, dilihat oleh masyarakat. Sehingga terlihatlah jalan tol, terlihatlah beberapa bangunan-bangunan, ya. Apalagi dengan proyek IKN yang konon membutuhkan dana hampir 500 triliun untuk membangunnya. Dan dari mana dana itu diambil? Bapak Ibu sekalian, saat ini belum ada satupun investor yang masuk. Oleh karena itu nanti kita lihat, dan sekarang juga sudah mulai, tentu dialokasikan oleh pemerintahan ini melalui dana APBN. Padahal awalnya Presiden Jokowi mengatakan tidak akan ada dana APBN yang akan masuk ke proyek IKN. Kita lihat lagi proyek-proyek yang besar lainnya seperti pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Apa manfaatnya kepada masyarakat luas? Ini menjadi pertanyaan. Proyek yang besar ini menghabiskan dana tidak kurang dari 120 triliun rupiah. Bapak Ibu sekalian, proyek-proyek yang dialokasikan oleh pemerintah sekarang untuk infrastruktur relatifly tidak menggunakan prinsip-prinsip profesional. Kenapa? Karena banyak proyek-proyek yang tidak melalui sebuah studi, tidak melakukan studi kelayakan, tidak mempertimbangkan laba ruginya, tidak mempertimbangkan kemanfaatannya, tidak mempertimbangkan prioritasnya. Sehingga kita tidak tahu kenapa kereta api cepat yang menelan biaya 120 triliun dari Jakarta ke Bandung itu diprioritaskan dibandingkan dengan membangun infrastruktur pertanian misalnya, membangun infrastruktur gas rumah tangga misalnya. Kenapa tidak itu yang dimakan, di mana infrastruktur lainnya membutuhkan alokasi dan perhatian pemerintah. Bapak Ibu sekalian, kita lihat soal kemiskinan. Dari tahun ke tahun, persentase kemiskinan selama hampir 10 tahun ini tidak bergerak di persentase 10%, 9-10%.
Sehingga masyarakat kita yang berada di bawah garis kemiskinan itu masih di angka sekitar 27 sampai 30 juta. Seandainya standar angka kemiskinan mengikuti standar World Bank, di mana satu orang harus berpenghasilan 3,2 dolar per hari, maka rakyat Indonesia yang miskin itu menjadi 110 juta. Ini pernyataan dari World Bank. World Bank mengatakan bahwa rakyat Indonesia berdasarkan standar yang baru, kemiskinan berada di angka sekitar 40% atau sekitar 110 juta. Bapak Ibu sekalian, inilah berbagai persoalan-persoalan bangsa ini. Dan kemudian saya pengen mengatakan bahwa semua pelaksanaan, semua perencanaan, semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah kebanyakan tidak berdasarkan prinsip-prinsip profesional yang seharusnya dipegang oleh pemerintah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita akan mendukung, mengusung, menggelorakan perubahan. Perubahan apa? Dari semua aspek kehidupan. Untuk apa? Untuk masyarakat Indonesia. Supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia ini segera mendapatkan keuntungan ekonomi, manfaat ekonomi. Kita mencoba menghilangkan atau mengurangi masyarakat miskin. Kita menaikkan masyarakat yang berpenghasilan rendah kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah dan tinggi. Kemudian kita akan mengusung melalui perubahan ini masyarakat supaya mendapatkan pendidikan yang lebih murah, lebih terjangkau. Anak-anak yang sekolah, yang belum masuk sekolah mampu masuk ke sekolah dasar. Anak-anak sekolah dasar yang lulus mampu untuk masuk ke sekolah menengah. Demikian juga seterusnya ke sekolah menengah atas. Demikian juga ke perguruan tinggi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam pengambilan kebijakan ada 4 langkah-langkah yang akan diambil untuk mempertimbangkan setiap kebijakan. Ini yang selalu disampaikan oleh Pak Anies. Inilah sebuah perubahan. Satu adalah bahwa setiap kebijakan yang diambil itu akan mempertimbangkan masalah kesetaraan dan keadilan. Ini adalah prinsip pertama. Apapun kebijakan yang akan diambil nanti oleh negara harus mempertimbangkan soal pemerataan, kesetaraan, dan keadilan. Kebijakan harus menyangkut kepentingan orang banyak. Ini yang kedua. Kepentingan publik harus diutamakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nomor 3, setiap kebijakan yang diambil oleh negara itu harus mempertimbangkan soal kondisi objektif, soal data, soal fakta yang ada, jadi tidak direka-reka dan menggunakan ilmu pengetahuan dalam mengambil sebuah kebijakan. Katakanlah misalnya contoh, kalau kita mau membuat satu proyek, apakah kita akan membangun IKN misalnya, atau kita mengembangkan kota-kota, meningkatkan kualitas 40 kota yang ada di Indonesia? Mana yang lebih urgent? Dengan dana yang lebih murah dibandingkan dengan membangun IKN misalnya. Maka kita lakukanlah perbandingan studi untuk melihat mana yang lebih efektif, mana yang masuk akal, mana yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Apakah betul bahwa pembangunan IKN itu akan memberikan pemerataan kepada rakyat Indonesia? Saya rasa tidak. Karena ini adalah proyek mercusuar. Akan lebih baik 40 kota yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua kita kembangkan mengikuti kota yang berstandar internasional dan memberikan kenyamanan, keamanan, kepuasan kepada seluruh rakyat yang ada di kota-kota tersebut untuk mendiaminya. Ekonominya ditingkatkan. Sehingga kalau kota-kota berstandar sama dan kualitasnya tinggi, orang-orang yang ada numplek di Pulau Jawa itu akan bisa menyebar ke berbagai kota tersebut dan mendapatkan kehidupan. Dan kota-kota 40 kota yang kita kembangkan itu, Bapak Ibu sekalian, tentu kita dasarkan kepada kekuatan lokal yang ada di kota itu. Apa yang bisa dikembangkan? Apakah satu kota menjadi kota wisata? Apakah satu kota menjadi kota industri? Apakah satu kota menjadi kota pertambangan? Ataukah satu kota kuat karena hinterlandnya memiliki kawasan pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya?
Oleh karena itu, kita akan membangun kota-kota yang beragam, yang memiliki kekuatan di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, pariwisata, pertambangan, industri, misalnya. Mungkin ada beberapa kota yang kita kembangkan menjadi industri-industri yang berteknologi tinggi. Bapak Ibu sekalian, inilah perubahan itu yang akan diusung oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin. Nah, kriteria keempat yang akan selalu dipegang adalah kriteria soal peraturan dan perundang-undangan. Jadi, dari keempat kriteria pengambilan keputusan yang akan dipegang oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin, peraturan itu ditaruh pada level keempat, nomor 4. Setelah kesetaraan, setelah melihat kebijakan publik atau kebijakan yang menguntungkan kepada masyarakat. Yang ketiga, tentu melihat bagaimana kota-kota itu atau proyek-proyek itu diputuskan berdasarkan data, fakta, dan ilmu pengetahuan. Keempat, baru berdasarkan atas undang-undang atau peraturan-peraturan. Bapak Ibu sekalian, karena itu, mari kita song-song perubahan ini. Sudah waktunya kita melakukan perubahan. Berbagai persoalan yang kita hadapi yang saya sampaikan di depan tadi menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi kata selain dari kita harus menyongsong perubahan, ikut di dalam perubahan ini. Kalau tidak, kita Indonesia ini, negara ini bisa semakin merosot. Ekonominya semakin merosot, demokrasinya semakin merosot, hukumnya semakin merosot. Inilah kenapa kita mengusung Pak Anies, kita mengusung Pak Muhaimin untuk memimpin bangsa ini. Mari, sudah waktunya untuk perubahan. Mari kita datang beramai-ramai ke TPS. Cobloslah Pak Anies dan Pak Muhaimin untuk menjadi pemimpin bangsa kita ke depan. Insya Allah, bangsa kita akan menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang berkeadilan, bangsa yang menjunjung tinggi hukum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.